Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Info Japan ID. Oke, buat teman-teman yang lagi proses untuk berangkat ke Jepang, yang lagi belajar bahasa Jepang untuk mempersiapkan bisa bekerja di Jepang, semangat ya. Dan buat teman-teman yang udah berangkat ke Jepang dan sekarang lagi kerja di Jepang, semoga tetap semangat ya di era yang lagi kurang bersahabat ini. Ya, contohnya seperti harga yen yang semakin hari semakin turun ya. Tetapi harga bahan pokok di Jepang semakin hari malah semakin naik ya. Apalagi ketika kita lagi belanja di supermarket, di kombini, atau di tempat-tempat swalayan lainnya, atau ketika kita lagi jajan, itu serasa uang di dompet kita itu cepat habis gitu kan. Oke, oleh karena itu di video gua kali ini gua mau ngebagiin tips supaya bisa hemat ya tinggal di Jepang, dimana sekarang harga-harga pokok di Jepang lagi pada naik. Oke, simak video ini sampai selesai supaya teman-teman semua bisa juga menghemat ya di tengah harga-harga pokok yang lagi pada naik ini. Oke guys, siapa sih yang nggak pernah jajan di kombini ya? Malahan saya juga sering ya jajan di kombini. Apalagi kalau misalkan lagi males masak, lagi pengen minum yang praktis-praktis, gue sering ke kombini ya. Nah, sekali kita belanja di kombini, biasanya kita minimal ngeluarin uang sekitar 500 sampai 1000 yen. Kalau gue pribadi biasanya gue sampai 1000 yen, karena gak mungkin gue beli sedikit-sedikit ya, gue langsung beli banyak. Nah, kalau misalkan dalam satu minggu kita ke kombini 3 kali, itu kalau misalkan dikalikan jadi 3000 ya kita ngeluarin buat untuk jajan aja, biasanya untuk beli minum, ocha ya. Atau yang paling sering gue beli di kombini adalah fried chicken atau pami chicken atau nana chicken ya kalau di 7-Eleven. Nah, ini tuh ngerti gue, ini tuh enak banget loh rasanya, itu udah praktis, enak lagi. Tapi guys, balik lagi, kalau misalkan kita punya duit 3000 kita bawa ke Supa, ini duit 3000 ini itu bisa buat biaya hidup selama 4 hari. Oke, kalau kita lagi kerja atau kita lagi jalan-jalan di Jepang ya, terus kita haus pengen minum, nah kita bakal bisa menemuin mesin penjual minuman dimanapun ya. Di Jepang itu banyak banget mesin penjual minuman, bahkan di tempat-tempat yang sepi pun pasti ya ada bisa menemukan tempat mesin penjual minuman. Tapi tahukah teman-teman semua, kalau misalkan harga satu botol minuman di mesin penjual minuman itu bisa 30% lebih mahal ketimbang harga di Supa ya, atau bahkan ada yang sampai 50% lebih mahal. Nah, oleh karena itu kurangilah minuman atau membeli minuman di Jido Hambaiki atau di mesin penjual minuman, karena ini tuh kalau misalkan kita secara nggak sadar ya, kita itu bisa mengeluarkan 2000 sampai 3000 yen ya untuk satu minggu untuk cuma beli minuman di mesin penjual minuman. Oke, merokok adalah penyakit yang susah banget buat disembuhinnya. Dimanapun dan kemanapun kita pergi, kalau misalkan kita udah terjatuh ke hal-hal yang kurang bermanfaat terhadap hidup kita, maka kita bakal susah buat ngelupainya, apalagi berhenti ya. Jadi awal gua datang ke Jepang dulu juga gua suka ngerokok. Tapi tahukah teman, kalau misalkan harga rokok di Jepang itu harganya nggak murah, nggak semurah kayak di Indonesia, cukup mahal. Jadi satu bungkus rokok di Jepang itu, ini rokok Jepang ya, harganya itu kisaran 480 yen sampai 600 yen ya. Kalau misalkan dirupiahkan itu antara 50.000 rupiah sampai ke 60.000 atau 70.000 rupiah. Ini untuk rokok Jepang. Nah, kalau misalkan orang Indonesia biasanya nggak cocok sama rokok Jepang ya, karena rokok Jepang itu kayak hampos gitu ya, nikotinnya itu kayak rendah. Nah, maka kalau orang Indonesia itu kita sering beli rokok dari Indonesia ya. Mungkin banyak yang eceran di Jepang ya. Tapi tahukah kalau misalkan harga rokok Indonesia ini paling murah di Jepang itu kurang lebih 600 yen. Ini paling murah ya. Nah, kalau kita beli satu bungkus itu nggak mungkin ya. Jadi
rata-rata kita belinya satu slop gitu kan ya. Nah, untuk rokok ini kalau misalkan yang udah akut ya, yang udah kecanduan banget, nggak mungkin kan satu minggu cuma satu bungkus, minimal 3 bungkus lah ya. Kalau misalkan 3 bungkus rokok dikali satu bungkusnya 600, jadi kurang lebih 1.800 kita buat ngerokok selama 1 minggu. Nah, ini tuh bisa dialokasikan ya, kalau misalkan kita bisa mengurangi rokoknya, kalau apalagi sampai kita bisa berhenti ya. Jadi uang ini tuh bisa dilokasikan ke yang lain, seperti dibelikan ke makanan ya, untuk beli beras atau beli apa gitu ya. Nah, untuk bisa hemat di Jepang, kurangilah rokok kalau bisa berhenti. Oke, selanjutnya alkohol, atau kalau di Jepang itu biasanya disebutnya sake ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang suka minum alkohol, saya sarankan untuk berhenti kalau bisa ya, tapi kalau nggak bisa dikurangi. Nah, harga alkohol itu sendiri di Jepang ini nggak termasuk murah ya, jadi lumayan harganya mahal ya. Nah, untuk alkohol ini sendiri kalau di Jepang itu dijualnya bebas ya, jadi dimanapun kita bisa beli alkohol, entah itu di supermarket, di kombini atau minimarket, atau juga bahkan ada mesin penjual minuman yang menjual alkohol ya, karena alkohol di Jepang itu dilegalkan. Nah, kalau misalkan teman-teman udah mencoba atau mencicipi 1 kali aja mencoba alkohol, maka akan timbul rasa ketagihan untuk terus-terusan minum alkohol, dan nanti akan ada kebiasaan. Kalau misalkan orang Jepang itu biasanya setiap malam, setiap habis pulang kerja pasti minum alkohol. Nah, kalau misalkan kita keseringan minum alkohol, maka yang ada kita malah boros ya. Oke, jadi kalau bisa jangan minum alkohol, kalau bisa berhenti, kalau nggak bisa dikurangi ya. Oke, yang terakhir adalah pachinko. Sama halnya seperti alkohol dan merokok. Jadi pachinko ini itu adalah salah satu hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Pachinko itu apa ya? Oke, buat yang belum tahu, jadi sekedar informasi, kalau pachinko itu adalah semacam judi ya. Judi yang dilegalkan di Jepang. Kok dilegalkan gitu ya? Karena di Jepang itu pemasukan pemerintah sebagian daripada pachinko atau judi ini. Nah, di pachinko ini tuh ada slot ya, ada banyak, pokoknya ada domino, main, pokoknya banyak lah, ada permainan-permainan. Nah, kalau misalkan orang Jepang biasanya menyebutnya itu otona asobi, atau kalau misalkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah permainan orang dewasa ya. Nah, oke. Memang ada yang menang banyak di pachinko, tapi kebanyakan yang kalah banyak ya. Jadi jangan sesekali main pachinko. Tapi kalau misalkan pengen nyoba ya nyoba silakan, tapi jangan sampai ketagihan main pachinko ya. Karena pachinko itu nggak bermanfaat sekali. Judi, wah tetap judi ya. Jadi itu adalah tetap judi, nggak bisa dibenarkan ya. Jadi berhenti atau jangan main pachinko. Oke, jadi itu tadi adalah hal-hal yang bisa membuat kita boros dan kita nggak punya tabungan selama kita tinggal dan bekerja di Jepang. Oke, mungkin buat teman-teman yang udah tinggal lama di Jepang, meskipun udah menjauhi hal-hal yang barusan tadi saya sebutkan, tapi mungkin ada juga dari teman-teman yang masih merasa kalau misalkan teman-teman ini tuh merasa kayak boros gitu, merasa gak punya tabungan sama sekali, padahal udah 5 tahun di Jepang tapi tabungan gak ada gitu kan. Ini hampir sama ya masalahnya seperti saya. Jadi nanti saya bakal jelasin lagi di video selanjutnya secara detail apa sih yang membuat kita boros, membuat kita nggak bisa nabung sama sekali di Jepang ya. Jadi jangan lupa di like dan di subscribe channel Info Japan ID ini, agar nanti kedepannya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi ya semacam ini seputar Jepang ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, bye bye. Oke.